ganjel toh. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Semua ada dasarnya, ya. Ya kita katakanlah dulu ini analisa liar, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Informasi terbaru dari Opung Parbelak, yang mana Opung Parbelak itu membuat video komedi tentang Ganjar Pranowo calon kuat Sekjen PDIP menggantikan Hasto. Dibuat komedi, stand up komedi sama Opung Parbelak, yang mana Opung Parbelak itu setiap membuat stand up komedi sangat lucu dan kocak. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Apakah Hasto sudah seharusnya berhenti menjadi Sekjen PDIP? Sudah waktunya. Dan siapa yang layak untuk menggantikannya? Ganjar Pranowo. Toh, ganjel toh. Ya, kenapa aku bilang seperti itu? Semua ada dasarnya, ya. Ya kita katakanlah dulu ini analisa liar, ya kan? Tapi kadang-kadang analisa liar seperti yang beredar di warung kopi itu kadang-kadang ada benarnya juga kalau diteliti, ya kan? Jadi kita mau ambil dulu dari dua sisi. Pertama dari sisinya si Hasto, yang kedua dari sisinya si Ganjar. Dari sisi Harto, ya, sisi Harto, si Hasto, ya kan? Yang pertama, kenapa dia harus berhenti dari Sekjen PDIP? Karena dia sudah 10 tahun menjabat. Udah sama kayak presiden. Pertama kali dia menjabat itu tahun 2014, ya. Waktu itu menggantikan Cahyokumolo, ya, yang waktu itu kalau nggak salah ditarik ke dalam pemerintahan, ya. 2014 dia jadi PLT waktu itu, sementara masih Sekjen, ya kan. Dan 2015, nah, sahlah dia. Jadi kalau bisa dipikir-pikir, udah 10 tahun toh, kalah Jokowi. Kenapa aku bilang kalah Jokowi? Kalian telusuri sendirilah. Ya, itu dia. Jadi udah terlalu lama, ya. Dan juga bisa dikatakan satu-satunya orang yang menjabat 2 periode Sekjen ini cuman si Hasto. Aku pengen tahu kira-kira ilmu apa yang dipakai untuk menjilat ketum. Bisa 2 kali. Kalau prestasi katanya ya mungkin boleh lah, kalau memang karena prestasi, ya. Nah, asal jangan menjilat aja lah, makanya bisa 2 kali periode. Dan sebetulnya karir politiknya juga pertama itu diawali tahun 2004 sebagai anggota dewan. Tapi 2009 kok gak kepilih, ya. Artinya apa? Cuma sekalinya dia dipercayai untuk menjadi wakil rakyat, kan begitu. Tapi ya itu dia, mentereng apa namanya jabatan politiknya ketika di dalam PDIP. Itu yang pertama, ya. Sudah kelamaan. Baru yang kedua, ya. Yang kedua, ya. Pada Pilpres 2024 ini, ya, kawan inilah bisa dikatakan faktor penentu yang membuat PDIP nyungsep. Kenapa? Yang pertama karena banyak kali blunder-blunder yang dilakukannya. Ya, adalah dikatakan katanya dia hilaf memilih Gibran menjadi wali kota. Kalau memang hilaf kalian, kenapa kalian terima pendaftarannya? Di atas materai itu loh, materai 6.000 waktu itu kan. Ada aja hilaf tadi terima setoran juga kau. Setoran apa? Setoran terima kasih maksudnya. Jangan langsung kalian goreng, ya kan. Baru blunder berikutnya apa? Dikatakan katanya itu Gibran itu katanya sebagai sama halnya seperti supir truk yang ugal-ugalan. Toh, baru ini aku tahu supir truk mencapres. Jadi cawapres mencalonkan diri. Baru ini aku tahu. Apa gak Jokowi itu apanya itu perbandingannya itu? Kau nggak aja kau. Baru apa lagi? Banyak hal-hal yang di apa namanya statement dari si Hasto ini yang membuat gerah.
ya. Jadi cenderung memecah belah di akar rumput gitu loh, ya. Sesama pendukung PDIP pun juga pecah belah. Itu yang kedua ya. Yang kedua itu karena bisa dikatakan ya si Hasto ini kebanyakan blunder. Baru yang ketiga ya, Hasto ini ya kalau ku nilai, ini penilaianku wajar, aku punya hak dong untuk menilai. Kawan ini sudah gagal menghimpun kekuatan di akar rumput, gagal mengadakan konsolidasi gitu loh, ya kan? Sebagai sekjen, kalau sekjen itu di beberapa organisasi itu bisa dikatakan itu sebagai ketua harian loh, betul. Karena sekjen ini posisinya penting, ya, posisinya ke atas, bertanggung jawab ke ketum, dan juga bertanggung jawab memonitor untuk organisasi di struktur yang ada di bawahnya gitu loh. Tapi kawan ini gagal untuk melakukan konsolidasi, kelihatan kan pecah suara itu. Iya, kalau sempat solid itu mana mungkin 16%. Ya kan, kita kan bisa lihat bagaimana keadaan di bawah. Dan juga banyak politisi-politisi dari PDIP ya, itu yang hengkang ya. Ingat, hengkang bukan kangkang. Hengkang ya, bisa dikatakan itu tokoh-tokoh inti gitu loh ya. Bambang Sujatmiko ya kan, Bambang Budiman Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait ya, baru siapa lagi, Effendi Simbolon. Itu pentolan-pentolan PDIP itu sebetulnya gitu loh, orang-orang yang punya kualitas politik yang baik gitu. Tapi tanda tanya kan, berarti apa kalau misalnya memang betul-betul ya Hasto itu dipandang sebagai seorang pimpinan, memang di sekretaris, tapi kan dia sebagai, bisa dikatakan hampir sejajar dengan Ibu Ketum. Ya, kalau memang orang itu memandang Hasto sebagai sosok yang perlu untuk dihormati, iya kan, kurasa mereka itu nggak akan hengkang dari situ. Tapi kan bukannya bilang apa, ya kan, Hasto itu kan ya bisa kita katakan setiap pernyataannya itu nggak 100% itu pernyataan dari Ibu Ketum. Yakin aku, itu ada beberapa persen itu hasil keluar daripada kepalanya sendiri. Ya, itu dia ya. Jadi itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat ya. Faktor yang keempat itu sebetulnya ya, kenapa Hasto itu sudah patut untuk berhenti dan juga harus digantikan sama yang namanya Ganjar, karena memang seharusnya dan mau tidak mau ya, Hasto itu layak untuk ditumbalkan. Karena apa? Dia sumber kegagalan dari capres yang diusung PDIP. Iyalah, salah satu sumber, nggak semuanya gitu loh. Faktor pendukung kehancuran. Ya, iya. Dan juga bisa dikatakan ya kan, orang PDIP sekarang itu lebih respect yang namanya si Ganjar daripada si Hasto gitu loh. Karena setelah Pilpres, sebelum Pilpres, saat Pilpres, dan setelah Pilpres, ini moncongnya ini aja terus yang koar-koar. Biasanya kalau misalnya moncong banting itu nggak ada yang kuar-kuar gitu loh. Biasanya itu tanduknya yang diandalkan, bukan moncongnya. Sebentar ngamuk-ngamuk, sebentar nangis. Sebentar nangis, sebentar merepek. Itu dia. Selalu itu yang digaung-gaungkannya ya, bahwasanya pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang haus kekuasaan. Itu Bapak Jokowi siapa yang mendaftarkan? Kau kan? Itu kadermu dulu. Jangan setelah dia itu berbeda haluan ya, sekarang kayak gitulah kau jelek-jelekkan. Ya, harusnya statement-statement yang bijak itu yang kau keluarkan, supaya apa? Supaya masyarakat jangan ilfil melihat PDIP. Gitu loh. Ya, maaf. Aku 2 kali memilih calon presiden dari PDIP. Aku sendiri, ini orangnya. 2 kali Jokowi, 2 kali ku coblos PDIP. Ya betul, serius. Karena apa? Karena PDIP itu stigmanya stigma positif. Karena apa? Ada Jokowi nempel gitu di sampingnya gitu. Sekarang ya bisa kau rasakan kan.
Memang benar-benar lucu ya si Opung Parbela setiap membuat stand up komedi, yang mana di situ tadi menyebutkan si Hasto ganjil tok gitu ya, bikin orang ketawa itu sampai sakit perut ya. Kalau si Opung ini sudah mengatakan ganjil tok gitu ya teman-teman. Yuk langsung ke videonya lagi ya teman-teman. Itu dia ya. Sekarang kita lihat dulu dari faktor si Ganjarnya. Dari faktornya si Hasto sudah kan? Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau memang ada faktor-faktor penentu lainnya, komentar di bawah ya, komentar ya. Baru berikutnya dari sisinya si Ganjar. Kenapa si Ganjar itu layak untuk menggantikan Hasto sebagai sekjen? Yang pertama, karena dia perlu memelihara karir politiknya. Makanya harus ditumbalkan si Hasto. Karena apa? Kalau 2029 Ganjar ingin maju lagi, ya jangan biarkan redup karirnya gitu loh. Jadi kalau memang PDIP ingin mencalonkan lagi Ganjar dan merasa bahwa Ganjar itu lebih kuat daripada kader-kader lainnya, pelihara. Caranya bagaimana? Kasih posisi strategis. Apa posisi strategis saat ini? Sekjen PDIP. Itu masuk akal enggak? Masuk akal gitu loh. Jangan dikasih ketua DPP, nggak masuk gitu loh. Atau ketua harian, mana pernah PDIP pakai ketua harian? Atau dewan pertimbangan, jangan gitu. Kasih dia sekjen, udah tumbalkan aja si Hasto. Kalau aku setuju aku, karena aku bukan lagi orang PDIP. Jadi orang urus, aku non partai sekarang, nggak punya partai aku sekarang, ya. Itu yang pertama, ya. Baru yang kedua, ya. Ganjar ini bisa dikatakan itu bargaining value-nya itu lebih tinggi dari si Hasto. Karena apa? Gimana pun juga 16% itu masih, ya, Ganjar itu tetap pernah jadi calon presiden. Gitu loh, masih lebih tinggi nilai tawarnya daripada si Hasto gitu loh. Jadi sekarang kalau aku bilang, ya, ini posisinya PDIP ini lagi dilema ini. Ya, kalau misalnya aku di dalam, aku bisa menilai itu mana ya, Hasto atau Ganjar. Iya, gimana pun juga ya, mereka itu kader-kader pilihan. Ya, tapi makanya karena sama-sama kader pilihan, makanya harus memilih kan begitu kan, tidak mungkin sekjen 2 orang. Ya, itu dia. Yang pertama untuk memelihara karir politiknya. Baru yang kedua, nilai bargainingnya si Ganjar ini lebih tinggi gitu loh. Baru yang ketiga, Ganjar ini punya pengalaman ya, 2 periode dia itu menjadi anggota dewan, 2004 ke 2009 ke 2014. Nah, 2013 sampai 2023 2 periode juga dia jadi gubernur Jawa Tengah. Jadi kalau aku bilang ya, dari sisi prestasi lebih berprestasi yang namanya Ganjar daripada si Hasto gitu. Dia baru yang keempat, dari segi histori ya, itu Ganjar itu punya kedekatan khusus dengan Mega. Karena aku pernah dengar ya, wawancara dengan Ganjar itu adalah seorang politisi yang dilahirkan dari kedekatannya dengan Taufik Kemas, almarhum suaminya dari Ibu Ketum gitu. Jadi dia memang didikannya si Taufik Kemas gitu loh. Jadi bisa dikatakan ya, yang secara emosi mempunyai kedekatan dengan PDIP itu sebetulnya si Ganjar ya, lebih cocok. Tapi kita nggak tahu ke depannya, mana tahu ya, tetap juga redup itu bintangnya si Ganjar nggak cemerlang ya. Karena apa? Karena aku tengok ada nih ya, ada ini sepertinya aromanya Puan Maharani itu akan dipersiapkan untuk 2029. Kalau ke situ larinya udah nggak bisa, say goodbye gitu loh. Mau diangkat pun sekjen sekarang juga percuma. Tapi nggak apa-apa lah ya kan, yang penting ada kerjaan gitu loh. Gantilah dulu, regenerasi lah dulu sekjen itu.
Kalau aku bilang sih, udahlah. Kalau PDIP ini aku dengarkan ya Bu Ketum, aku kasih apa namanya masukan sama Ibu ya. Aku mau kasih masukan sama Ibu. Kalau suara PDIP dan PDIP ingin dicintai rakyat, Bu, ganti itu si Hasto. Serius Bu, ganti Bu, ya bikin warna baru gitu loh. Ya, jadi itulah analisa liar. Kalau ku bilang itu opini liar lah ya. Ya, tapi ada masuk akalnya juga kalau ku bilang, ya kan? Karena ya udah, Hasto gagal memberangkatkan capres itu yang pertama, dan Hasto gagal ya meningkatkan nilai apa namanya, meningkatkan skor di parlemen. Gagal kan? Hilang 20 kursi gitu loh, ya. Oke lah. Jadi gimana pun juga aku mau katakan bahwa PDIP adalah partai yang hebat. Ya, PDIP itu partai besar, partai hebat, partai berkualitas. Ya, sekarang ya tergantung kita semuanya. Kalau kita mau tetap maju di dalam PDIP, oh kok kita? Ya kalian lah. Kok kita ya? Perasaan masih di dalam awak. Ya, kalau kalian mau maju, ya dengarkan kata-kata Opung Parbelak, dan Opung Parbelak yakin Opung Parbelak bukan satu-satunya yang punya opini seperti yang dulu ya. Opung Parbelak undur diri dulu ya. NKRI harga mati, Prabowo Gibran tetap di hati. Oke, Indonesia Emas 2045, dan jangan lupa dukung timnas Indonesia U23. Yes. Jadi itu ya teman-teman, komedi dari Opung Parbelak yang sangat lucu dan kocak, yang mana Opung Parbelak ini sekarang sudah terkenal, sudah banyak fannya. Makanya setiap video-videonya Opung Parbelak itu selalu viral ya teman-teman, selalu viral karena si Opung Parbelak memberi hiburan ke teman-teman itu yang awalnya apa itu, misalnya ada susah apa, jadi melihat videonya Opung Parbelak itu bisa ketawa gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.